Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah melihat ayahnya terkapar, memicu kemarahan Vegeta hingga mengeluarkan kekuatannya secara besar-besaran. Jadi cerita kita berlanjut dengan Vegeta yang tengah mengeluarkan kekuatannya setelah menyaksikan langsung kekalahan dan kematian ayahnya oleh Raja Iblis. Dan saat energinya berubah drastis, teriakan Super Ozaru juga mulai terdengar di belakangnya sebagai bayangan. Dan dalam keadaan marah ini, saat Vegeta memanggil nama ayah dalam benaknya, ingatan dari masa lalu akan terungkap dari relung terdalam pikirannya. Memori dari beberapa dekade lalu, saat Vegeta masih kanak-kanak yang mengawasi luar angkasa dengan ayahnya di sisinya. Seperti saat kita menyelami adegan masa lalu ini, Vegeta akan mengeluh tentang posisinya saat ini sebagai budak Frieza. Sementara Vegeta muda tampaknya akan terus mengunyah apel, membuat Raja Vegeta kesal sesaat karena dia mulai bertanya-tanya apakah putranya sendiri benar-benar memahami kata-katanya. Ayahnya ingin tahu apakah Vegeta tahu siapa dirinya sendiri sekarang. Namun Vegeta muda yang nakal itu, yang masih dengan mulut penuh akan acuh tak acuh, dia cuma membalas kalau dia sendiri nggak tahu soal yang ayahnya tanyakan. Dia nggak tahu soal pangeran, soal elit Saiyan, atau apapun gelar yang ayahnya berikan padanya. Vegeta akan menjadi apapun yang ayahnya inginkan selama ayahnya membiarkannya berlatih dengan apa. Karena pengamatan bintang ini telah membuatnya bosan tanpa akhir. Namun Raja Vegeta yang gak mengharapkan itu nampak menunjukkan ekspresi yang benar-benar kesal pada anaknya. Raja Vegeta menyebutnya bodoh dan langsung menembakkan sebuah serangan laser yang mengarah cepat pada buah yang masih Vegeta makan. Dengan Vegeta yang nampak langsung tersentak dengan perlakuan kasar ayahnya padanya. Dan Vegeta yang kebingungan serta ketakutan hingga mencoba untuk melarikan diri dari ayahnya. Tubuhnya menjadi berkeringat seolah Vegeta sadar dengan hukuman brutal yang telah diberikan oleh ayahnya. Namun, dalam sekejap, Vegeta akan segera tahu bahwa melarikan diri adalah hal yang sangat sia-sia. Raja yang masih marah tidak akan memukul putranya, tapi malah mencengkram pakaiannya dan mengangkatnya sambil berteriak. Raja Vegeta memberitahu Vegeta adalah pangeran keempat dan bangsa Saiyan yang terlahir dengan tingkat kekuatan terkuat dari semua yang datang sebelum Vegeta. Bangsa Saiyan yang melegenda dan orang yang akan memimpin rakyat Saiyan untuk menguasai alam semesta ini. Membuat Vegeta yang masih gemetar ketakutan itu menjawab dengan bingung. Tapi sekarang dengan nada yang lebih terkendali, Raja kemudian akan memberitahu bahwa Vegeta akan berdiri di puncak mereka semua. Di puncak ras prajurit yang paling ditakuti di seluruh keberadaan. Ras yang kekuatannya belum dimanfaatkan dan tidak terbatas. Legenda Super Saiyan adalah awal dari semua kekuatan yang mampu mereka lakukan. Raja dan semua Saiyan di planet ini belum mencapai apa yang dapat mereka lakukan sebagai suatu bangsa. Tidak seorang pun dari mereka telah mencapainya. Tapi Raja percaya pada Vegeta karena anaknya berbeda. Di usianya yang masih muda, Vegeta bahkan melampaui yang terbaik dari para elit Saiyan. Jadi Vegeta nggak seharusnya tunduk pada para dewa, apalagi tunduk pada Frieza. Raja yakin Vegeta akan menemukan jalan keluar sendiri. Hanya Vegeta yang dapat menemukan kekuatan sejati bangsa Saiyan di dalam dirinya dan menjadi tak tertandingi oleh semua orang. Raja ingin Vegeta mengingat ini, bahwa ayahnya selalu mengatakan ini padanya. Di masa sekarang, Vegeta akan mulai mengalami perubahan yang tidak biasa seperti yang bapak-bapak pikirkan. Matanya berubah warna menjadi merah sepenuhnya, tapi juga tidak seperti iblis yang pernah Vegeta gunakan. Tapi sekarang lebih seperti Ozaru, yaitu kekuatan asli bangsa Saiyan. Dia akan membungkukkan tubuhnya ke belakang dengan semakin bertenaga. Bukan hanya rambutnya yang tumbuh liar dan lebih aneh, tapi di sekujur tubuhnya bulu coklat akan tumbuh seperti layaknya Super Saiyan 4. Dan akhirnya warna kulitnya akan berubah gelap dengan cepat, seolah-olah terbakar di bawah sinar matahari. Setelah itu, Vegeta kembali meraung dengan teriakan Super Ozaru, benar-benar seperti ketika Goku berubah menjadi Super Saiyan 4 untuk pertama kalinya. Dan nampak ekor Saiyannya kembali tumbuh, mengartikan bahwa Vegeta sudah kembali ke akar kekuatan Saiyan aslinya tanpa harus menggunakan kekuatan Dewa Angel seperti Seraphim. Penuh dengan kegembiraan yang tak terkendali, Vegeta menanyakan pada ayahnya
Apakah seperti ini kekuatan Saiyan asli yang dimaksud oleh ayahnya? Bangkitnya Ultra Ojaru Vegeta ini apakah akan membuktikan bahwa kekuatan asli Saiyan akan melampaui kekuatan Dewa Angel dan Iblis seperti yang digunakan oleh Goku dan Vegito? Bahkan Raja Vegeta yang berpura-pura mati di tanah nampak sangat terkejut dengan perubahan Vegeta sekarang, padahal sebelumnya dia biasa aja melihat Ultra Ego Vegeta. Dia nggak pernah ditunjukkan oleh Vegito bahwa putranya mempunyai perubahan seperti ini, dan penasaran kekuatan apa yang sebenarnya sudah Vegeta buka. Meninggalkan Raja Iblis menjadi semakin panik dan bertekad harus segera mengalahkan Vegeta bagaimanapun caranya. Raja Iblis menciptakan sebuah bola energi dan akan membunuh Vegeta sekarang. Dia nggak mau Vegeta sampai menyentuh Taiza sebagai putranya lagi, membuat Taiza sendiri sekarang menjadi kaget dan penasaran dengan apa yang ayahnya bakal lakukan. Namun karena merasa dia harus melakukan tugas sebagai ayah untuk melindungi Taiza, Raja Iblis langsung melemparkan bola energi gelap berkekuatan tinggi itu. Dan saat bola energi itu akan mendekati Vegeta, bahkan saat bola itu nampak sangat dekat dengan wajahnya, Vegeta tidak akan bergerak sama sekali. Akhirnya menghasilkan ledakan kegelapan yang mengerikan dan menghentikan semua aura serta energi yang keluar dari Vegeta. Membuat Raja Iblis senang seketika karena dia bisa mengalahkan keduanya seorang diri. Dan memang tampaknya tidak ada tanda-tanda Vegeta karena yang cuma kita lihat hanyalah asap tebal yang mengepul tanpa jejak seorang pun. Sampai tiba-tiba mata merah Vegeta kembali menyala dengan tatapan tajam pada Raja Iblis. Meninggalkan Raja Iblis yang sebelumnya terlalu kepedean, sekarang tercengang saat melihat bahwa Vegeta masih hidup. Namun sayangnya, itu hanya akan menjadi awal dari serangannya yang kacau untuk hari ini. Sampai tiba-tiba secepat dia melihat ke bawah, pandangannya akan langsung kabur karena tubuhnya merasakan sesuatu yang sangat buruk sekarang, seperti terkena peluru sniper. Akhirnya kita diperlihatkan Vegeta yang menembus tubuh Raja Iblis dengan tangan kosongnya. Sedangkan Raja Iblis sendiri nggak bisa melakukan apapun selain hanya menatap ke bawah dengan membeku. Vegeta menertawakannya dan menyebut rasanya pasti nggak enak ketika itu terjadi pada Raja Iblis sekarang. Vegeta kembali pada sifat congaknya karena sudah tahu akhir dari hidup Raja Iblis yang sekarang sudah di depan mata. Dan di tangan kirinya yang bebas, Vegeta menciptakan pedang energi khas senjata Vegito sambil secara bersamaan mulai mendorong tubuh Raja Iblis ke belakang. Sampai kemudian Vegeta menebas tubuh Raja Iblis, melampiaskan semua amarahnya dengan tebasan yang begitu keras sekali. Menembus tubuh Raja Iblis seolah-olah sedang memotong daging. Raja Iblis cuma bisa menjerit kesakitan saja dengan darah yang terus menyembur dari dalam tubuhnya. Taiza yang hanya menonton kini menjadi sangat terkejut sekali dan sekarang tubuhnya mulai bereaksi aneh seperti sebelumnya. Untuk pertama kalinya dia melihat kenyataan dari kematian ayahnya. Sementara ayahnya yang sekarang benar-benar tak berdaya, tubuhnya akan mulai terbelah dua, terpisah dengan berdarah, seolah-olah dipotong bersih oleh tukang daging handal. Dan anehnya, satu-satunya yang akan tetap utuh adalah jantung Raja Iblis yang masih berdetak. Tapi tiba-tiba, Vegeta segera memegang jantung itu seolah-olah ingin meniru gaya Vegito yang sebelumnya menghancurkan jantung Kaisar Iblis Sega. Dan dalam adegan yang lebih brutal dari seekor iblis, Vegeta mengingat masa kecilnya yang memakan apel, kini akan memakan jantung itu seperti makanannya. Jantungnya berceceran darah saat Vegeta mengunyah dengan mulut terbuka, menatap langsung ke mata Taiza, anak Raja Iblis. Vegeta merasa ini menarik dan baru tahu seperti inilah rasanya jantung iblis lemah. Dengan tidak ada rasa hormat yang begitu mencolok dari Vegeta, membuat Taiza benar-benar murka pada Saiyan itu. Ayahnya sekarang sudah meninggal dan jantungnya malah dinodai oleh Vegeta yang sudah seperti binatang buas. Dalam ketidakpercayaan belaka, kemarahan Taiza akan meningkat sepenuhnya. Sampai tiba-tiba dengan teriakan yang benar-benar mengerikan, kemarahan dan rasa sakit Kaisar Taiza akhirnya nampak dilepaskan. Tanpa ada yang menahannya, sekarang tidak ada ayah yang membujuknya. Makhluk misterius yang ada di dalam tubuh Taiza
akhirnya akan mulai muncul kembali dengan teriakan yang luar biasa melengking. Dan saat raungannya terus berlanjut, auranya yang sangat besar juga akan terus tumbuh, mencapai ukuran yang hampir luar biasa besar, seolah roket itu meluncur tepat di permukaan planet. Dan meskipun Vegeta melihatnya dari jauh, Vegeta menutupi wajahnya dari angin yang dihasilkan Taiza. Tapi kenyataannya, yang akan dilakukan Saiyan purba seperti Vegeta hanyalah terus memakan seluruh jantung Raja Iblis dan nampak tidak terganggu sebisa mungkin. Dan bahkan dalam kemarahan kekuatannya, Vegeta tidak akan luput dari perhatian Taiza. Matanya penuh dengan kebencian murni dengan hanya air mata darah yang sekarang mulai jatuh. Dia menggetarkan giginya lebih keras dan lebih keras sampai pada titik dia juga mulai mengalami perubahan. Dan saat suaranya semakin dalam menyerupai suara Lucifer, seluruh tubuh Taiza akan mulai meregang dan tumbuh semakin tinggi dan tinggi. Saat zirahnya juga mulai berubah dari kepala hingga ujung kaki, mendapatkan duri dari sekujur tubuhnya. Dengan matanya sekarang berubah menjadi lebih buas, bahkan membuka mata ketiga di dahinya. Sampai akhirnya bentuk buruk rupa dari Kaisar Iblis Taiza akan nampak ditunjukkan pada bapak-bapak semua. Pakaiannya robek total karena pertumbuhan dan ototnya yang tiba-tiba itu. Dengan napas dalam-dalam, bahkan dia akan kelelahan karena keganasan kekuatannya. Namun, meskipun begitu, Taiza memberitahu dia akan menyerahkan jiwa ini kepada Lucifer demi membalas dendam kematian ayahnya. Dan dia minta maaf karena sudah membuang banyak waktu hingga ayahnya harus mati. Vegeta malah menyuruh Taiza memanggil Lucifer karena dia nggak perlu repot-repot menemukan di mana Lucifer berada sekarang. Vegeta tidak takut dengan perubahan Taiza sekarang karena yang iblis itu lakukan hanyalah bertambah gemuk. Jadi sedikit mengingatkan pada mendiang ayahnya yang sudah dia makan ini. Membuat Taiza kesal sekali karena Vegeta harus menyebut nama ayahnya yang sudah tiada. Namun sebagai tanggapan, Vegeta segera meremas sisa-sisa jantung Raja Iblis untuk menghancurkannya. Vegeta merasa ini sangat jijik sekali dan berharap jantung Taiza lebih memuaskan daripada ini. Komentar terakhir inilah yang mematahkan kelemahan Taiza sekarang. Bahkan dalam bentuk barunya ini, Kaisar Taiza gak akan mampu menahan emosinya lagi. Sambil dengan teriakan kerasnya, Taiza bergerak langsung ke arah Vegeta untuk membunuhnya. Yang ingin dia lakukan hanyalah mendapatkan pembalasan dendam dengan cara yang lebih brutal dari Vegeta. Tapi Vegeta yang gak punya rasa empati sedikit pun, Ultra Ozaru Vegeta hanya akan menyambut amarah Taiza. Berharap kemungkinan besar dalam hati ini entah bagaimana akan memberinya tantangan yang lebih besar. Namun bahkan dengan serangan tiba-tiba yang dilancarkan iblis itu, gak butuh usaha ekstra bagi Vegeta untuk langsung menghindar sambil masih cekikikan. Dan ketika masih bergerak mundur, Vegeta menyempatkan diri untuk melakukan serangan balik dengan membanting tendangannya di wajah Taiza. Tapi Taiza nggak akan tinggal diam begitu saja. Dia segera mencengkram kaki Vegeta dan menegaskan senyum itu akan hilang begitu dia merenggut jiwa Vegeta. Sampai kemudian Taiza melempar balik tubuh Vegeta dengan sangat keras sekali, hingga tubuhnya nampak berakhir menghantam tanah dalam ledakan besar dan juga dahsyat, membuktikan bahwa level kekuatan mereka berada jauh dari apapun yang pernah terlihat. Taiza dengan penuh semangat akan berusaha keras untuk membalaskan dendam ayahnya segera. Dan dia sudah mengerti dengan semua yang diajarkan ayahnya. Namun saat kepedean Taiza pada kekuatan barunya mulai terbangun, Vegeta nampak muncul di belakang sambil meremehkan ucapan itu. Menendang lagi tepat kepada bagian tubuh belakang Kaisar Iblis yang tidak tahu apa-apa itu. Hasilnya, Vegeta membanting tubuh Taiza ke tanah dengan wajahnya lebih dulu. Namun, beberapa saat kemudian mata Taiza nampak terbuka lebar karena frustasi. Dengan mata ketiganya, tiba-tiba memancarkan cahaya terang ke segala arah. Dan Vegeta sendiri nampak menyadari ada sesuatu yang bakalan terjadi lagi di sini. Vegeta penasaran apa yang sebenarnya dilakukan Taiza. Karena sekarang kesadaran Vegeta seperti dibawa pada suatu tempat oleh teknik mata Taiza itu. Sungguh nggak dapat dipercaya begitu kita melihatnya tempatnya sekarang benar-benar berubah. Karena di sana cuma ada kegelapan dengan ratusan mata iblis yang menatapnya dengan tajam pada Vegeta. Mirip seperti apa yang Goku lihat dari masa lalu Kaidah pada Lucifer. Sampai tiba-tiba
semua mata itu akan berubah menjadi monster raksasa yang saat ini akan langsung menerkam Vegeta. Mulutnya yang besar terbuka, siap untuk mencabik-cabik Vegeta menjadi beberapa bagian. Namun, di hadapan Ultra Ozaru Vegeta, baginya ini bukanlah apa-apa. Dengan senyuman congak yang kembali ditunjukkan, dia hanya menunggu makhluk itu menelannya bulat-bulat. Vegeta akhirnya mengerti kemampuan yang dimiliki Taiza hampir mirip dengan apa yang pernah dia lihat dari Madara, anggota 5 dewa terkuat. Di dunia nyata sendiri, semuanya memang sesuai pemikiran Vegeta karena tubuhnya masih ada, cuma jiwanya yang terjebak dalam pengaruh genjutsu. Dengan Taiza sendiri nggak bisa menahan senangnya melihat Vegeta tidak akan bisa lolos dari kemampuan spesialisnya ini. Taiza tegaskan Vegeta mungkin akan mati lebih dahulu dalam pikirannya sebelum Vegeta mati di dunia nyata. Tapi tiba-tiba wajah Taiza sontak kembali panik dengan apa yang sekarang terjadi. Sesuatu terjadi melalui kepalanya yang menembus mata ketiga Taiza, di mana itu adalah tangan Vegeta. Lagi-lagi, Vegeta melakukan serangan secara brutal, menghancurkan mata ketiga Taiza untuk melepaskan diri dari pengaruh genjutsu. Dengan mata ketiganya hancur, disertai banyak darah merembes keluar, Taiza masih melongo dan kebingungan dengan apa yang dia alami sekarang. Taiza bertanya-tanya bagaimana ilusi bisa mengakibatkan luka fisik pada dirinya sendiri. Kekuatan tak nyata macam apa yang sekarang sudah dicapai oleh manusia panah seperti Vegeta. Di saat Taiza masih bertanya-tanya, Vegeta nampak sudah sadar dan mendarat di depan Taiza. Taiza sontak kena mental dan menanyakan bentuk apa sebenarnya Vegeta. Apakah Vegeta adalah dewa yang lebih tinggi? Tapi Vegeta kembali menyerangnya dengan brutal tanpa mau menjawab apapun pertanyaan Taiza, membuat Taiza seketika jatuh berlutut dan akhirnya tertelungkup. Semua itu terjadi tanpa suara atau erangan lebih dahulu, seperti Taiza tewas lebih dulu secepat kilat. Dan Vegeta menjawab pertanyaan Taiza tadi bahwa dia hanyalah seonggok daging yang berpikiran sederhana. Tanpa rasa hormat, Vegeta menendang lagi tubuh Taiza yang sudah tidak berdaya, di mana tubuh Taiza juga kembali pada bentuk tubuhnya yang lebih kecil. Vegeta memberitahukan sebelum dia mengirim Taiza ke tempat ayahnya berada, Vegeta ingin Taiza menceritakan lebih banyak tentang apa yang membawa para iblis menyerang alam panah ini. Vegeta berjanji akan membuat akhir hidup Taiza tidak menyakitkan jika Taiza melakukannya. Vegeta ingin tahu rencana Lucifer karena untuk sekarang cuma Goku, Piccolo, dan mungkin para Z-Factor saja yang sudah diberitahu. Sampai kemudian tangan seseorang memegang bahunya hingga membuat Vegeta sedikit terkejut. Karena rupanya ayahnya yang sudah Vegeta anggap mati, kini ternyata masih hidup dan menunjukkan senyuman bangga pada putranya sebagai kebanggaan bangsa Saiyan. Dengan demikian, Vegeta sudah memenuhi harapan ayahnya untuk mencapai kekuatan asli Saiyan yang sejati. Meskipun di sini Raja Vegeta bukanlah ayah aslinya dari timeline ini, setidaknya mereka punya masa lalu yang sama. Wah, pertarungan Vegeta sebelumnya memang lebih brutal dan badas daripada yang lain ya. Dengan perubahan Ultra Ozarunya sekarang, Vegeta telah resmi melampaui kekuatan Goku, bahkan Vegito lagi untuk sementara waktu ini. Lalu bakal seperti apa kelanjutannya? Makin penasarin? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.